Pagi ini saya akan berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Jalan-Jalan Tuhan. Langsung saja ya, kita membuka ayatnya dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya membaca di ayat yang keempat, di ayat yang kelimanya sama-sama kita membacanya saudara ya. Mazmur 25 ayat 4 begini kata firman Allah. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Sama-sama kita baca ayat yang kelima, 1, 2, dan 3. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sekali lagi, tema firman Allah yang kita mau bahas, fokus kita bicara tentang jalan-jalan Tuhan, God ways, bukan jalan-jalan kita. Bagian awal saya ingin berkata kepada saudara bahwa di dunia ini itu ada banyak jalan. Setiap hari dunia itu menyodorkan kepada kita banyak banget jalan. Nah persoalannya, pertanyaannya adalah jalan mana yang kita mau pilih? Jalan mana yang kita mau lewati? Saya boleh ingatkan bagian pertama sama saudara. Kalau Anda salah pilih jalan, Anda salah melewati jalan, yang terjadi begini, kecelakaan demi kecelakaan dalam kehidupan. Dalam tanda kutip, kecelakaan kehidupan maksudnya adalah kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita. Kehancuran demi kehancuran dalam hidup kita. Kenapa hancur hidup kita? Kenapa gagal keluarga kita? Gagal usaha kita? Gagal demi kegagalan yang kita alami. Karena kita salah pilih jalan, karena kita salah melewati jalan. Saudara jangan percaya ketika orang di luar sana, orang dunia memberitahu kepada saudara bahwa ada banyak jalan menuju ke Roma. Ceritanya katanya ada macam-macam jalan. Katanya banyak jalan menuju ke Roma. Saudara jangan percaya kalau orang dunia beritahu kepada saudara bahwa ada banyak jalan menuju ke Roma. Saya mau kasih tahu sama saudara, hanya ada satu jalan di dalam Yesus. Jalannya hanya lewat Yesus yang bisa membuat kita connect dengan Bapa di sorga. Hanya lewat Dia, hanya lewat Yesus, hanya ada satu jalan. Makanya maafkan kata-kata saya, jangan sok jago, jangan sok merasa hebat, lalu kita ambil jalan kita sendiri. Yang paling berbahaya menurut saya adalah ketika kita orang Kristen anak Tuhan merasa gini, saya itu sudah puluhan tahun percaya sama Tuhan. Saya ini kenal Tuhan sudah lama Pak, sudah 30 tahun, 40 tahun. Gini loh saudara ya, meskipun sudah berapa lama puluhan tahun sudah percaya pada Tuhan. Tetapi ketika kita bicara jalan Tuhan, jalan Tuhan itu tidak mudah kita mengerti dengan pikiran kita. Yang paling berbahaya ketika kita berasumsi, kita menyangka, saya kenal kok jalan Tuhan, soalnya saya udah lama kenal percaya sama Tuhan. Lalu Anda berasumsi gitu, saya di jalan Tuhan. Kan ada merasa gini, jalannya enak, jalannya enjoy, saya udah nikmati jalan ini. Lalu Anda menyangka berasumsi ini pasti jalan Tuhan. Padahal ternyata itu bukan jalan Tuhan, cilaka kita. Berasumsi ini yang paling berbahaya. Kita menyangka bahwa kita ada di jalan Tuhan. Padahal itu bukan jalan Tuhan yang kita lewati. Kegagalan yang terjadi. Kadang-kadang kita itu merasa gini, kok gak nyaman dia jalan ini. Jalan ini kok berat. Kadang kita merasa begitu kan. Jalan ini kok penuh perjuangan. Ini loh Pak, jalan yang aku lewati kok penuh penderitaan. Terjal banget. Rasanya gak enjoy. Rasanya kesel hati kita. Berat kita melewati jalan itu. Kita berpikir kayaknya ini bukan jalan Tuhan gitu loh. Tapi ternyata Tuhan ada di situ. Saudara, ketika kita bicara jalan Tuhan itu tidak bisa kita mengerti dengan akal kita. Makanya jangan suka berasumsi pilih jalan sendiri.
berasumsi merasa ini pasti jalan Tuhan. Anda merasa padahal bukan. Saya udah menikmati loh Pak jalan ini, seneng saya jalan ini, happy Pak jalannya. Ternyata Tuhan gak ada di sana. Makanya jangan kita coba-coba mengambil jalan kita sendiri. Pilihlah yang namanya jalan Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur 25 di ayat yang keempat. Nanti kalau Anda baca di ayat yang ke-1 jelas yang pemazmur di sini adalah Daud, ya, seorang man of worship, seorang penyembah Tuhan, seorang yang hidupnya dekat sama Tuhan, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita belajar dari Mazmurnya Daud. Apa yang Daud katakan di ayat yang keempat? Sama-sama kita baca deh ayat yang keempat. Saya mau bicara sedikit di sini sama saudara. Ayat yang keempat, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ini Daud yang menerbitkan sebuah doa permohonan kepada Tuhan. Nanti kalau kita baca di ayat yang kelima, Daud itu setiap hari dia itu menanti-nantikan Tuhan. Dia tiap hari datang kepada Tuhan. Coba saya baca ayat 5 ya. Nanti saya kaitkan dengan ayat yang keempat. Ayat 5 saya baca. Bawalah aku, dikatakan berjalan. Bawa aku berjalan dalam kebenaranmu. Jalan yang benar dari Tuhan. Dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau, coba sama-sama kita baca kata engkau, 2, 3. Engkau ku nanti-nantikan, apa saudara? Sepanjang hari. Coba saya mau tanya sama saudara, boleh kan pagi ini saya mengajak setiap kita untuk jujur kepada diri kita sendiri. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk jujur apa adanya. Pernah tidak saudara itu menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari? Dan dalam penantian kerinduan kita kepada Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan, pernah atau tidak, suka atau tidak, saudara ketika menantikan Tuhan, datang menikmati hadirnya Tuhan, saudara itu berkata kepada Tuhan, sering enggak, pernah enggak, saudara tanya sama Tuhan begini, Tuhan beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ini yang kita minta. Ini yang kita beritahu kepada Tuhan. Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku dan tunjukkan jalanmu itu kepadaku. Pernah tidak? Sering tidak? Suka tidak? Saudara berbuat seperti Daud. Doanya doa yang modelnya kayak begini. Setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ini yang kita minta, ini yang kita doakan. Tuhan, tunjukkanlah jalanmu, beritahukanlah jalanmu. Daud itu adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Anda tidak usah meragukan kedekatan seorang Daud dengan Tuhannya. Dia dekat dengan Tuhan. Tetapi meskipun dia dekat dengan Tuhan, lihatlah doanya, perhatikanlah doanya, apa yang dia minta. Dia seperti orang yang bodoh tentang jalan Tuhan. Dari doanya kita tahu, aku gak ngerti jalanmu Tuhan. Sebab itu beritahukan jalanmu hari ini kepadaku. Tunjukkanlah jalanmu hari ini kepadaku. Jujur, terbuka, pernah gak kita doa seperti Daud? Kadang kita itu orang Jawa ngomong sok keminter. Merasa sudah melayani Tuhan. Saya pendeta nih, saya hamba Tuhan. Saya udah puluhan tahun melayani Tuhan. Lalu kita merasa begini, saya tahu kok jalan Tuhan. Lagi-lagi Anda dan saya berasumsi. Ya, lagi-lagi kita pikir itu jalan Tuhan. Anda belajar juga dari Daud. Belajar dari seorang tokoh yang hebat, Nabi Perjanjian Lama juga yang namanya Musa. Lihat doanya Musa. Lihat repetisi Musa ketika ngomong sama Tuhan. Keluaran 33 ayat 15. Saya ingin kita kembali sama-sama baca doanya Musa, permohonannya Musa. Lihat dia berkata apa kepada Tuhan. Keluaran 33 coba lihat ayat 15. Sama-sama membaca 2 dan 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa saja seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Ketika tongkatnya dipukul ke
ke tanah, ke debu jadi nyamuk, air jadi darah. Ketika disentuhkan, dipukulkan di laut Teberau terbelah jadi dua. Artinya apa? Ini seorang yang diurapi oleh Allah. Ini orang yang dibela, disertai, disayang-sayang, dicinta sama Tuhan seperti Daud. Tapi lihat, dia pun seorang yang pemberani gitu. Pemimpin 3 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sendirian dia berani hadapi Mesir, hadapi yang namanya Fir'aun. Bersama abangnya Harun. Tapi lihat saudara ya, seorang yang hebat, seorang yang pemberani, tapi urusan jalani kehidupan dia takut. Urusan jalani kehidupan dia gak berani. Makanya dia berdoa, berkata kepada Tuhan, jika Engkau sendiri Tuhan tidak membimbing kami, jika Engkau tidak menyertai jalan kami di padang gurun ini, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa gak berani melangkah. Musa gak berani jalan sendiri kalau Tuhan gak ada bersama dengan dia, berjalan dengan dia. Tuntunan Tuhan itu penting. Jalan Tuhan itu penting. Makanya yang paling berbahaya itu adalah ketika kita berasumsi. Mari saya tunjukkan lebih dalam. Ternyata ada 2 hal yang Alkitab singkapkan kepada kita. Ada yang namanya jalan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, ada yang namanya perbuatan Tuhan. Saya berharap pagi ini kita bisa bedakan itu. Saya berharap pagi ini setiap kita umat Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, kita next level, bertumbuh iman kita. Jangan hanya mengharapkan perbuatan Tuhan. Jangan hanya mengharapkan berkat mujizatnya. Anda mesti naik level sampai tahu yang namanya apa? Jalan-jalan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 103. Kita lihat di ayat yang ke-7 saudara ya. Mazmur 103 ayat 7. Saya ingin sih kita baca lagi ini ayat ya. Mazmur 103 ayat 7, 2, 3. Ia telah memperkenalkan apa saudara? Jalan-jalannya kepada siapa? Musa. Terus perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kita lihat ada 2 hal di sini yang berbeda. Yang paradoks memang sebetulnya. Ada banyak kita maunya hanya menjadi umat Israel. Umat saja. Hanya ngalami perbuatan. Yang kita harapkan perbuatannya. Ketika kita bicara perbuatan Tuhan, itu bicara kuasanya. Ketika bicara perbuatan Tuhan, bicara mujizatnya, keajaibannya, berkatnya. Apa yang dia lakukan dengan kuasanya, itu bicara perbuatan-perbuatannya atas kita. Mujizat. Banyak kita kan golongan yang kedua ini. Hanya mengharapkan perbuatannya, kuasanya, berkatnya, mujizatnya. Tapi jalannya bagaimana gak tahu. Pokoknya yang diharapkan berkat Tuhan, berkati saya, tolong saya. Jalannya gak tahu. Seringkali kita hanya mau bagian yang umat saja. Sudahlah Pak Pendeta, jadi umat saja. Firman Allah mengajar kita next level. Mesti level up iman kita. Jangan hanya sekedar jadi umat yang biasa. Yang hanya berharap menerima berkatnya saja. Anda mesti naik level sampai mengerti jalannya Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan ia, yaitu Tuhan. Dikatakan apa? Telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Jadi Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa. Dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kepada umat. Saya ulang sekali lagi. Saya tanya sama saudara. Kepada Musa Allah memberitahukan apa saudara? Jalan-jalannya. Kepada umat Israel level umat. Tuhan beritahukan apa saudara? Perbuatan-perbuatannya. Jalan-jalannya dan perbuatan-perbuatannya adalah 2 hal yang berbeda. Kenapa? Kepada Musa Tuhan beritahukan jalan-jalannya. Anda tahu siapa Musa? Musa adalah pemimpin. Siapa orang Israel? Israel itu umat. Kepada pemimpin Tuhan beritahukan jalan-jalannya. Karena menurut saya gak lucu, konyol. Kalau seorang pemimpin tidak tahu jalan Tuhan, ya konyol menurut saya.
Dia akan tersesat, gak tahu jalan Tuhan pemimpin, dan dia membawa orang dalam kesesatan. Gak ngerti jalan Tuhan kok. Yang namanya pemimpin, kalau kita pemimpin, Anda pemimpin, ya harus tahu jalan Tuhan. Makanya nanti kalau kita baca dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2, nanti begitu Musa mati, maka yang dipilih Tuhan, yang ditunjuk Tuhan adalah Yosua. Kenapa Yosua? Yosua yang tahu jalan menuju Kanaan. Yang nggak tahu jalan nggak mungkin nggak dipilih. Kenapa bukan yang lain ini itu segala macam? Kenapa Yosua? Coba saya baca ya. Yang tahu jalan yang dipilih Tuhan. Yosua 1 ayat 1 dan 2. Saya membacanya begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Lihat, begitu hamba Tuhan Musa mati, Tuhan berkata, Yosua kamu yang bersiap, pimpin Israel, bawa Israel seberangi sungai Yordan, masuk tanah perjanjian. Yosua yang disuruh bersiap, Yosua yang dipilih. Saya pernah bilang sama saudara, pekerjaan Tuhan itu gak ada matinya. Pekerjaan Tuhan jalan terus, rencana Tuhan jalan terus. Hamba Tuhan bisa mati, hamba Tuhan boleh mati, tapi rencana Allah jalan terus. Tuhan tuh punya orang-orangnya gitu. Selalu ada orang yang dipakai Tuhan. Makanya hari ini kalau kita dipakai oleh Tuhan, itu anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita nggak mau dipakai sama Tuhan, kesombongan kita, Tuhan bisa pakai orang lain. Firman Allah katakan batu saja bisa dipakai Tuhan. Binatang keledai saja dipakai Tuhan bisa bicara. Coba burung gagak, binatang yang bodoh dipakai Tuhan pelihara. Nabinya semua bisa dipakai sama Tuhan. Makanya kalau kita dipakai sama Tuhan hari ini, kita bersyukur loh. Ya, makanya kita jangan merasa diri kita hebat. Ya, hamba Tuhan bisa mati, pekerjaannya jalan terus. Yosua yang dipilih. Kenapa Yosua yang dipilih? Sebab Yosua yang tahu jalan menuju Kanaan. Selalu pemimpin itu yang tahu jalan yang dipilih. Lucu banget kalau pemimpin gak tahu jalan. Dia tersesat, bawa orang tersesat. Ngerti jalannya Tuhan. Saya kasih analogi. Coba kalau Anda pergi ke luar negeri, kemana misalnya, ke Taiwan misalnya. Ya, ada tour guide yang pimpin, tour leader yang bawa saudara. Coba lihat gambar ini saudara ya. Screen ada tour guide, di depan tuh tour leadernya, tour guide-nya. Misalnya ada ke Taiwan, begitu nyampe di negeri Taiwan, Anda tanya, kita mau pergi kemana? Tour guide-nya berkata, nggak tahu kita kemana. Dibawa ke satu lokasi, Anda tanya, Bu, Pak, ini daerah apa namanya? Aduh, saya juga nggak tahu Bapak Ibu ini daerah apa namanya. Konyol kan? Anda pergi ke luar negeri dipimpin sama tour guide yang ngakuh. Orang katakan nggak ngerti apa-apa daerah apa. Anda tanya, katanya di Taiwan ada menara 101. Yang mana tempatnya? Aduh saya juga nggak tahu tuh Bapak Ibu bagaimana ya. Konyol ya saudara ya. Kita dipimpin sama tour guide di satu tempat luar negeri. Orangnya pun nggak tahu. Lo repot loh saudara ya. Lebih baik gak usah jadi tour guide dia. Lebih baik dia gak usah jadi tour leader. Pemimpin kok gak tahu jalan. Dia tersesat, orang juga tersesat. Makanya saya bilang dari awal sama saudara, kita itu jangan suka berasumsi. Merasa tahu gini, oh ini kayaknya jalan Tuhan. Padahal bukan jalan Tuhan. Ada kan satu ayat yang berkata Amsal pasal 14. Di ayat yang ke-12 berkata begini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ternyata ujungnya menuju maut, mengalami kecelakaan kehidupan. Kenapa mengalami celaka? Dikira lurus bener jalannya. Ada banyak orang berpikir gini, jalan Tuhan pasti enak, pasti lurus, pasti nyaman. Ada banyak kita kan berasumsi gitu kan orang-orang Kristen. Seringkali kita anak-anak Tuhan berasumsinya begitu memandangnya. Jalan Tuhan pasti menyenangkan, jalan Tuhan pasti happy. Lurus kita pikir, ternyata salah asumsi kita. Ternyata itu bukan jalan Tuhan yang kita lewati. Kalau kita berjalan ternyata bukan jalan Tuhan. Ya ujungnya cilaka, ujungnya maut,
ujungnya kecelakaan, kegagalan dalam kehidupan. Salah pilih jalan. Makanya Yesaya 55 di ayat 8 sama 9 ini ayat awasan buat kita. Ini warning keras dari Tuhan buat kita. Urusan jalan kehidupan Tuhan kasih tahu loh sama kita. Saya baca ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jelas. Dan lihat, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama kita baca di ayat yang ke-9. 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan kasih tahu firman Allah. Jalan kita sama jalannya Tuhan beda jauh. Rancangannya Tuhan sama rancangan kita beda jauh. Bedanya jauh banget. Seperti tingginya langit dari bumi. Makanya saya suka bilang jalan Tuhan itu kayak langit tak terbatas. Jalan kita kayak bumi terbatas. Kita suka berasumsi jalan Tuhan itu pasti luar biasa. Jalan Tuhan tak terbatas, susah kita mengerti. Kita pikir ini jalan bikin kesel hati kita. Jalannya kok berat, jalannya kok penuh tantangan. Kita pikir Tuhan gak ada di sana. Ternyata Tuhan ada di situ, jalan Tuhan. Saudara percayalah begini. Kalau meskipun itu terjal, penuh tantangan, jalannya penuh perjuangan. Tapi itu kalau jalan Tuhan, Tuhan ada di sana. Kalau saudara jalani terus dengan iman, saudara pasti ketemu sama Tuhan. Kalau itu jalan Tuhan meskipun berat, Anda pasti ketemu sama Tuhan di jalan itu. Kalau Anda ketemu sama Tuhan, ya ketemu sama perbuatannya. Ketemu sama Tuhan, ya ketemu mujizatnya. Ketemu sama Tuhan di jalan itu, ya ketemu berkat-berkatnya dong. Kita kadang-kadang berasumsi kayaknya gak ada Tuhan. Malah Tuhan ada di situ. Kita suka salah-salah berasumsi, kita pikir wah ini pasti enak jalan Tuhan ini. Manis. Itu namanya Injil gulali. Kita pikir yang manis-manis kah jalan Tuhan. Nggak begitu kata Alkitab. Ya, makanya Alkitab katakan bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan apa yang ada dalam hidup kita. Alkitab katakan, rancangannya apa? Damai sejahtera bukan kecelakaan. Kenapa kita seringkali mengalami kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan, kegagalan? Salah pilih jalan. Ingat, di akhir zaman kita disodorkan ada begitu banyak jalan. Pesan firman Allah pagi ini, jangan salah pilih jalan. Jalannya cuma satu. Coba lihat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari bersama kita baca ayat yang tidak asing buat setiap kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harus melalui Yesus. Jalannya cuma satu, lewat Yesus. Jadi saya ulang, bagaimana pendeta caranya kita melewati jalan Tuhan? Jalannya hanya lewat Yesus. Jadi kalau hari ini saudara mau pasti jalannya Tuhan. Jalannya harus dalam Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, perkataannya Yesus. Jalannya di situ, itu jalan yang benar. Jalannya lewat Yesus. Nah, kalau kita udah ketemu jalannya Yesus, untuk melewatinya itu butuh yang namanya kasih karunia. Lihat ayat ini. Keluaran 33:13, saya bawa saudara menerangkan ayat demi ayat. 13, Keluaran 33:13, saya membacanya. Dikatakan begini saudara ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ada kata grace di sini. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Beritahukan jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Bahwa untuk melewati jalan Tuhan, jalannya adalah Yesus. Dan untuk bisa melewati jalan itu butuh yang namanya kasih karunia. Saya pagi ini ingin begini, Anda hanya jangan sekedar menjadi umat yang hanya ngerti perbuatan Tuhan. Hanya berharap mujizat berkat. Itu umat, itu golongan level umat. Pagi ini next level, level up lah imanmu. Hanya jangan sekedar menjadi umat yang biasa. Anda harus jadi pemimpin kayak Musa. Bisa memimpin orang, bisa bawa orang.
Jangan orang punya kesulitan datang sama saudara. Anda berkata begini, saya juga gak ngerti jalannya bagaimana. Ada orang datang minta tolong saudara, bagaimana caranya rumah tangga saya dipulihkan. Anda juga bingung. Minimal Anda bisa tahu jalan keluar dalam masalahmu. Jalannya adalah Yesus. Anda jangan cuma jadi umat yang hanya penikmat berkat. Ngertinya hanya kuasa Tuhan. Ngertinya hanya perbuatan Tuhan. Cuma nerimo kata orang Jawa. Saudara, kamu jangan cuma menerima berkat. Gak ngerti jalannya berkat itu. Mau ngalami terus setiap hari kemenangan demi kemenangan. Harus tahu jalannya. Sehingga saudara pun bisa bawa orang di jalan berkatnya Tuhan. Ngerti jalannya. Hanya jangan cuma terima saja. Hanya minta tolong saja. Anda ngerti jalannya. Jalan itu diberikan, jalan Tuhan hanya diberikan kepada pemimpin. Ayo naik level. Jangan cuma jadi umat yang biasa. Anda pun pemimpin-pemimpin di mata Tuhan. Bisa memimpin hidupmu. Bisa memimpin orang lain. Yang hilang jalan, bawa ke jalannya Tuhan. Ketemu sama orang, pertemukan dengan Tuhan. Yang hancur, yang berantakan, yang kacau balau, yang sudah jauh dari jalan Tuhan. Bawa dia tuntun di jalan Tuhan. Saya berdoa pagi ini saudara adalah orang yang diberitahukan ngerti jalan Tuhan. Bukan cuma terima haleluya puji Tuhan diberkati Tuhan. Puji Tuhan Pak saya diberkati Tuhan. Jangan cuma mau berharap terima berkat. Naik imanmu, levelmu sampai mengerti jalan Tuhan. Jalan Tuhan cuma ada dalam Yesus. Makanya cari Yesus, dekat dalam Yesus. Ketika kita udah ngerti jalan Tuhan lewat firman, lewat Yesus. Melewati jalan itu butuh namanya kasih karunia. Makanya kenapa jalan itu banyak orang kalau dulu di puncak. Itu ada namanya dulu ya. Sekarang di puncak udah diperbaiki jalannya. Jarang saya dengar kecelakaan. Waktu saya sekolah Alkitab di Bandung, saya sering dengar kecelakaan. Di puncak itu ada namanya tikungan tapal kuda, kayak U. Banyak orang kecelakaan sampai jatuh ke jurang. Sering kecelakaan kenapa? Gak apal jalannya. Gak ngerti itu adalah tapal kuda. Makanya banyak kecelakaan gak ngerti jalan. Kenapa seringkali kita mengalami kecelakaan demi kecelakaan dalam kehidupan. Kegagalan, rumah tangga mengalami kecelakaan, bisnis mengalami kecelakaan. Kita pikir jalannya bagus, celaka, ujungnya maut. Rumah tangga hancur juga, salah jalannya, gak ngerti jalannya. Coba saya tunjukkan gambar ini. Saya sengaja tunjukkan supaya Anda ngerti. Jalan kita kadang-kadang kayak begini. Ini di San Francisco, di Lombard Street. Jalannya ngeri ya. Ketika saya Google searching gambarnya kok kayak begini ya. Orang kalau nggak biasa naik mobil, handremnya blong, apalagi ya. Handremnya putus, bisa celaka, jalannya tajam, belok-belok begini, ngeri loh saudara ya. Maksud saya gini, kadang-kadang kita ngalami jalan yang berliku-liku. Tajam, muter. Kita pikir, wah ini bukan jalan Tuhan. Makanya saya ingin tunjukkan dengan waktu yang ada, ya bagaimana kita mengerti ciri-cirinya jalan Tuhan. Karakteristiknya jalan Tuhan kayak apa. Dan bagaimana kita bisa melewatinya. Itu butuh kasih karunia. Ternyata jalan Tuhan kadang-kadang karakternya kayak begini. Belok-belok panjang. Gak nyampe-nyampe ya. Coba Anda lihat gambar satu lagi. Kalau ini di luar negeri. Kalau gambar ini kalau Anda lihat di screen saudara. Menurut Anda gambar ini di mana? Di luar negeri kah atau di Indonesia? Dulu singkatnya saya pikir ini di luar negeri. Keren kan jalannya. Di atas jurang ini jalan. Mantep banget saudara ya. Saya pikir ini di mana luar negeri. Tapi ketika di iPad saya perbesar. Ternyata saya tahu itu di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Sebab di gambar yang pertama itu ada kayak truk begitu ya. Ada terpalnya. Truk ada terpal. Pasti di Indonesia itu saudara ya. Ternyata di Sumatera Barat. Di Padang. Apa namanya ini? Keluk 9 atau apa namanya jalan ini? Keren jalannya. Kadang jalan kita panjang berkelok kayak begitu. Tadi pendek-pendek siksak terus. Kadang kayak begini jalan kita. Panjang belok lagi. Coba saudara ya. Anda perhatikan bagaimana caranya kita melewati jalan Tuhan. Yang pertama kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Singkatnya begitu. Fokus bukan pada masalahnya. Bukan pada kelok-keloknya. Fokusnya pada Tuhan yang pasti menyertai kita. Yang kedua kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kadang-kala jalannya gak enak.
jalan Tuhan itu macam-macam ya. Anda lihat bangsa Israel, itu mereka berjalan di padang gurun. Siapa yang suruh berjalan di padang gurun? Tuhan. Tuhan kan jalannya apa ya? Padang gurun gersang dan berputar. Lama 40 tahun berputar. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Lama dan padang gurun suasananya gersang. Kita pikir ini pasti bukan jalan Tuhan. Tapi ternyata di padang gurun itu jalannya Tuhan. Adakah di antara saudara yang hari ini engkau berjalan berputar di padang gurun, punya masalah nggak pulih-pulih, berdoa nggak dijawab-jawab. Kita berpikir wah ini bukan kehendak Tuhan. Jangan berasumsi. Kadang Tuhan memang sengaja dalam tanda kutip kita dibawa jalan yang panjang, jalan yang berputar. Bahkan suasananya apa? Kering, gersang, padang gurun. Kadang kita juga ngalami jalan yang sunyi, sepi sendiri kayak Yusuf. Gak ada siapa-siapa, gak ada yang tolong, gak ada yang bela. Ada yang ngalami seperti ini kayak Yusuf. Yesus pun ngalami jalan seperti itu. Jalan yang menurun. Begitu mendapat visi, kamu jadi pemimpin, kamu diberkati. Bukannya tambah naik, tambah turun. Masuk sumur, jual jadi budak di Mesir, turun, masuk penjara. Apakah tambah naik membaik? Enggak. Kadang kita dibawa dalam jalan Tuhan, turun. Seperti Yesus sendiri, seperti Yusuf juga. Yesus di kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku sendirian? Kadang kita mengalami seperti itu. Tapi ketika kita tetap fokusnya pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Kemarin minggu saya katakan, meskipun jalannya turun, kok tambah turun ya? Kalau kita tetap fokus pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, selalu ketika kita fokus berserah pada Tuhan, ujungnya pasti kebaikan. Ujungnya pasti kemenangan. Lihatlah Yusuf contohnya, memang turun. Tapi Anda lihat, meskipun turun, ujungnya jadi raja muda di Mesir. Ujungnya selalu indah. Walaupun jalannya kadang-kadang tidak indah. Jadi kalau pagi ini saudara sedang berjalan di jalan yang gak indah. Teman-teman pendeta, teman-temanku pelayanan. Kalau hari ini kok berjalan di situasi yang tidak indah. Turun Pak Pendeta, kelihatannya jalannya ya. Nggak enak rasanya. Tapi kalau kita tetap fokus pada Tuhan, aku tidak akan tinggalkan kerajaannya. Tetap taat dan setia mengasihi Tuhan. Anda akan lihat orang seperti ini, ujungnya akan melihat kebaikan. Roma 8:28 akan saudara alami. Makanya jangan berasumsi jalan Tuhan pasti indah. Belum tentu itu jalan Tuhan. Bisa jadi memang jalan Tuhan, tapi nggak pasti jalan Tuhan. Kadang turun, kadang padang gurun, kadang panjang prosesnya. Kok nggak jadi-jadi, nggak menang-menang. Intinya begini, untuk kita tahu jalan Tuhan itu cuma Yesus jalannya dan butuh kasih karunia. Dan ketika kita lewati jalan itu, tetap berserah, fokus kepada Tuhan. Hari ini apapun yang sudah jalani, percaya ada Tuhan bersama kita dan memberikan kemenangan besar dalam hidup kita.